sampaikan. Nanti Terus nih saya kawan. akan menjelaskan beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh sekolah ini. Tentang selama saya berada di sini Bapak Ibu, mulai bulan Juni sampai dengan bulan Februari kemarin. Kemudian saya juga akan menyampaikan program-program yang kurikuler, yaitu ujian-ujian, ulangan-ulangan, dan penilaian-penilaian harian, tengah semester, akhir semester. Dan nanti putra-putri Bapak Ibu di akhir Maret sampai awal April akan ada penilaian akhir tahun di tanggal 27 misalnya ya, 27 Maret itu akan ada penilaian akhir tahun. Kemudian di bulan Mei selepas Hari Raya Idul Fitri akan ada ujian sekolah untuk putra-putri Bapak Ibu. Jadi ada dua kegiatan kurikuler, yaitu berdasar kurikulum yang akan ditempuh oleh putra-putri Bapak Ibu, yang akan berpengaruh pada langsung berpengaruh pada kelulusan, yaitu penilaian akhir tahun di akhir bulan ini, Maret ini, sampai dengan awal April. Kemudian ujian sekolah itu diperkirakan di pertengahan Mei. Sebelum pertengahan Mei itu sudah dilakukan ujian sekolah. Saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk saling menjaga putri Bapak Ibu, untuk mengurangi keluar rumah. Tolong Bapak Ibu dipantau putra-putrinya, karena ini sudah memasuki akhir. Tentunya putra-putri Bapak Ibu harus mempersiapkan diri di dalam menempuh ujian di 2 kali ujian itu. Nah, biasanya di bulan Ramadan, di bulan puasa, kadang-kadang karena ujian sekolahnya biasanya terabaikan. Nah, tolong diingatkan putra-putri Bapak Ibu bahwa di bulan Mei akan ada ujian sekolah. Dan jangan berpikir bahwa pasti lulus, Pak. Kalau masalahnya itu ya semua guru berpikir bahwa ingin siswanya lulus semua, Pak. Tapi kan berpikirnya kalau bisa punya prestasi, artinya lulus dengan nilai yang baik, kan begitu Bapak Ibu, bukan lulus dengan nilai pas-pasan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya akan menyampaikan beberapa Bapak Ibu memang menginginkan sekolah ini ada banyak kegiatan. Ketika saya berpikiran seperti itu, maka harus disiapkan anggaran yang cukup. Jadi meskipun tidak besar anggarannya, tapi anggarannya cukup gitu loh. Karena hampir semua kegiatan pasti akan keluar biaya. Itu Bapak Ibu. Jadi hampir semua kegiatan pasti akan keluar biaya. Sekecil apapun tetap itu biaya. Memang ada kegiatan yang murni dikeluarkan oleh sekolah, ada yang kegiatan
yang meminta bantuan dari orang tua wali murid. Bapak Ibu, ketika saya nyampe di sini di bulan Juli, itu kegiatan yang pertama kami adalah pengecatan pagar ya, pengecatan pagar karena itu di bulan Juni sampai Juli pengecatan pagar pagar ranjang Pak, sekitar 180 meter Pak, ya kalau sampai ke barat itu. Jadi biayanya lumayan Pak waktu itu. Kemudian di bulan Agustus kami melaksanakan kegiatan meriahkan 17-an Pak. Nah ini sebagian setnya seperti tadi itu Pak, ini kami melaksanakan gerak jalan. Saya coba itu Pak, karena udah lama dan melakukan kegiatan itu, saya coba dari arah sana. Mungkin nanti semua kegiatan yang sudah dilaksanakan kami evaluasi. Nah, setelah evaluasi, melakukan perbaikan-perbaikan, nanti akan dilakukan peningkatan Pak. Jadi kalau sudah melakukan peningkatan Pak, peningkatan kualitas, itu pasti akan berhubungan dengan atau berbanding lurus dengan peningkatan biaya Pak. Pasti. Nah, saya berharapnya begitu. Ini kegiatan gerak jalan antar kelas itu Pak. Masih dalam jarak yang tidak terlalu jauh Pak. Karena kalau sampai ke jalan raya Pak, nanti kami urusannya dengan polsek karena kami masih ada di kampung. Kambing Pak, kami kecil kambingnya, tapi sudah lumayan Pak. Nah, nanti untuk tahun berikutnya akan kami tingkatkan. Mungkin kalau tahun kemarin kambingnya cuma 1, ini tahun ini 2 Pak. Jadi tetap akan kami lakukan evaluasi dan peningkatan. Oleh karena itu besar harapan dari saya, terutama untuk dilakukan atau dukungan dari Bapak Ibu selaku wali murid dan masyarakat di sekitar SMP 1 BK. Berikutnya di September ada acara Green Camp. Ya, campaign di 10 Pantai Labuan 10 Pak. Kebetulan saya juga hadir di sana meskipun tidak ikut bermalam Bapak Ibu. Jadi ada kegiatan siswa ekstrakurikuler sel. Oh ya, kami memiliki 11 ekstrakurikuler Bapak Ibu. Bulan itu baru ada selebrasinya. Nah, ini selebrasi yang tema kedua yaitu gaya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah sekolahku berhias bersih, berhias itu bersih, hijau dan asri. Nah, sekarang sudah mulai Pak, di belakang di tengah itu sudah kami permak Pak, sudah mulai permak. Memang kemarin kena banjir 2 kali di bulan Januari awal itu. Kemudian kami juga lingkungan saya baru mengalami Pak, selama saya berkarir sebagai pendidik
mulai tahun 93 saya ngajar di SMA 2 sampai dengan 2022, baru awal 2023 saat sekolah itu mengalami banjir. Dan mengenai banjir, karena rumah saya itu juga berdekatan dengan sawah di Bangkalan, di Jalan Jogoturi itu dulu yang saya masih kecil itu di daerah itu memang daerah banjir. Tapi banjir biasa Pak, air setelah surut ya tidak ada meninggalkan apa-apa Pak. Setelah surut meninggalkan sesuatu Pak. Maka kamu harus bekerja bakti untuk ini. Nah ternyata di sini kalau banjir meninggalkan sesuatu. Nah, maka saya juga kaget. Sehingga berkelanjutan Bapak Ibu. Yang terakhir LDKS. Berikutnya yang terakhir kemarin itu di bulan Februari ya, itu adalah latihan dasar kepemimpinan sekolah LDKS di Songgoriti Batu Pak. Ini memang sebagian besar biayanya dari siswa karena ini adalah pengurus OSIS yang dilaksanakan atau untuk dilakukan latihan dasar kepemimpinan sekolah. Lumayan jauh Pak, tempatnya di tebing Pak, sehingga siswa agak sedikit. Cuma kemarin agak terganggu dengan hujan sehingga kegiatannya sempat terhenti. Dan beberapa kegiatan banjir itu ada beberapa fasilitas, ada beberapa hal yang kemudian kami putuskan untuk dilaksanakan di bulan berikutnya. Jadi kami belum bisa memutuskan di bulan apa. Mudah-mudahan di tahun ini juga bisa tergelar acara itu, karena itu bagian dari keinginan kami untuk menyumbangkan kepada masyarakat Blega, memfasilitasi lomba antar siswa SD sekecamatan Blega, kemudian kami mengumumkannya. Jadi kami hanya memfasilitasi saja, tapi memang waktu itu dianggarkan cukup besar Bapak Ibu anggarannya sekitar 28 waktu itu. Tapi insya Allah nanti akan kami laksanakan Bapak Ibu. Karena itu jujur saja itu adalah ambisi saya, karena sekolah yaitu SD. Ada juga keinginan untuk lomba mewarnai misalnya untuk PAUD dan TK sebenarnya. Ada Bapak Ibu. Insya Allah nanti akan kami laksanakan di bulan-bulan berikutnya. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan mengenai program-program sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengapresiasi usaha kami, usaha Bapak Ibu guru di SMP 1 Blega yang untuk mengembalikan marwah sekolah ini Bapak Ibu. Jadi visi kami dalam bekerja yaitu mengembalikan marwah sekolah ini seperti tahun-tahun sebelumnya yang jadi dengan segala kekurangan kami bertekad untuk mengembalikan marwah itu. Sebelum saya serahkan pada komite untuk membicarakan mengenai rencana pelepasan siswa kelas 9, mungkin ada yang perlu disampaikan pada saya, baik itu kritik, saran,
maupun hal-hal lain yang Bapak Ibu berkenan untuk disampaikan pada saya. Silakan, saya beri kesempatan Bapak Ibu. Media di depan itu ternyata banyak yang berhubungan dengan non akademik. Nah, untuk itu saya sampaikan tentunya harus ada perubahan-perubahan, terutama tentang akademik. Di mana akademik ini terdahulunya SMP terkenal di Bangkalan saja, bukan hanya di Blega saja. Untuk itu kepada bapak-bapak yang ada di sini, mohon untuk diperbaiki tentang akademik ini. Karena saya lihat tadi itu kebanyakan dari non akademik. Terima kasih Pak. Orang tua sangat mengapresiasi Bapak. Bapak sudah bercerita terkait dengan masalah Bapak pertama kali ada di sini sampai sekarang ini. Namun ada yang perlu kami sampaikan Bapak, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Soekardi tadi, bahwa kualitas daripada SMP N1 Blega ini memang sangat luar biasa. Namun alangkah baik. Tadi sudah dianggap sudah selesai semua. Nah, setelah itu maka akan ada ujian akhir tahun pada pembahasan soal-soal yang berkenaan dengan prediksi soal yang akan dikeluarkan di dalam ujian sekolah. Itu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala UPD SMP 1 Blega dan hormat Bapak Dr. Anis Heri Bako MPD serta Bapak dan Ibu guru SMP, juga yang saya hormati Bapak dan Ibu wali murid atau orang tua murid kelas 9 yang saya hormati serta yang saya muliakan, dan juga pengurus atau alam yang dari alam kebodohan ke alam berpendidikan ini. Semoga saya dan Bapak dan Ibu ini dapat manfaat atau syafaatnya dari beliau. Amin. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya beralih pada bahasa Madura saos nanti pola langkung saya bahasa Madura. Bapak dan Ibu saya hormati, berterima atas nama wakil dari Panjenengan Sedulur dari kelas Etong Antos Kerasangan itu berterima pertama makor serakong para ayunan sedih Rabunan para ayunan sedih. Nah, boleh Ibu sebenarnya apa yang masuk makor serakong di rumah masukan dan panjenengan dengan itu muka-muka bagus kan. Kulit domba kali itu katanya kayaknya sebuah kalau pengen mau dia pun tak kasih apa pun dari itu dia tanya benar yang ada ini bisa juga bukan kemarahan bu kelas apa kan dan ini pun mau apa dan itu tercium loh muka-muka panjenengan saja tak ada itu. Nah boleh nggak diberikan toh acara pembela sabul pak kayak odeng, oh kita pengajian kita, gak ada mana.